Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 557. Beberapa jam pun terlewat. Sekarang sudah sore menginjak. Kenshin dan Iwan telah selesai membantu di rumahnya Pak Andi. Kenshin pun berpamitan. Pak Andi pun bicara, "Terima kasih Tuan Muda, sudah membantu di sini." Kenshin pun tak mengapa. Sambil Kenshin berkata, "Oh ya Mbak Putri, selamat ulang tahun ya. Tapi maaf, kadonya belum ada." Kenshin mengucapkan itu sambil tersenyum. Putri pun menjawabnya, "Oh enggak mengapa Mas Kenshin. Terima kasih ya udah memberikan ucapan selamat. Oh ya besok kalau bisa Mas Kenshin dan Mas Iwan datang ke sini ya. Untuk makan roti bersama kita." Mamanya Putri menyahutnya, "Iya nih, besokan yang dipotong adalah roti spesial ulang tahunnya Putri. Jadi Mas Kenshin dan Mas Iwan harus datang." Mamanya Putri tersenyum. Kenshin pun menjawabnya, "Baik Tante, kita usahakan. Tapi mungkin agak sorean. Atau mungkin juga malamnya. Soalnya besok kita akan ke desa dulu." Putri pun menyahutnya, "Iya nggak apa Mas Kenshin. Teman-teman kantor saya, katanya juga datang malaman. Kita akan menunggunya." Waduh, Putri bilang seperti itu. Apakah termasuk Sirena Larazati, pimpinan perusahaannya sendiri, yang akan datang di waktu yang sama? Kenshin dan Iwan pun mengiyakan. Kemudian mereka pun keluar, meninggalkan rumahnya Pak Andi. Sementara itu, di lain tempat, Sika dan teman-temannya sekarang sudah janjian. Tepat jam 6 petang, teman-temannya Sika pun hadir semua. Sudah berada di rumahnya Sika. Mereka akan ke rumahnya Kenshin bersama, memberikan hadiah secara langsung, sekalian berucap terima kasih, terutama Sika, yang sudah ditolong Kenshin. Sika pun tak sabar hatinya, ingin cepat-cepat dirinya memberikan hadiahnya, dan Sika pun kini lagi membuka handphonenya. Sika melihat Google Map-nya. Sika ingin memeriksa alamat rumahnya Kenshin di mana. Sika pun melihatnya. Teman-temannya bertanya, "Gimana Sika, apa kamu sudah tahu jalannya?" Sika pun menjawabnya, "Iya deh, kita coba aja. Di sini jelas kok alamatnya." Dan mereka pun bersiap berangkat. Di saat yang sama, Kenshin lagi makan masakan Kaori. Dari hasil belajarnya tadi, Kenshin pun bicara, "Wah enak ini Kaori, rasanya semakin tinggi, kayak masakan koki. Kamu semakin pintar saja." Kaori menjawabnya, "Ah masa sih itu? Apa beneran kamu nggak bercanda?" Kenshin menyahutnya, "Ya beneran lah Kaori, masa aku berbohong?" Kaori membalasnya, "Oh itu saya, aku kira kamu hanya sekedar memuji istri sendiri. Ya syukurlah kalau kamu suka." Kaori pun melanjutkan bicara, "Oh ya Sai, jadi nggak ya kita pulang ke rumahmu?" Kenshin menyahutnya, "Oh ya aku hampir lupa Kaori. Ya tentu jadi Kaori, kata Iwan nanti ada tamu." Kenshin pun segera saja mengajak Kaori. Mereka bersiap-siap, akan segera berangkat. 1 jam pun berjalan. Sika sudah sampai perumahan. Teman-temannya langsung terheran. Alamat yang ditunjukkan oleh peta Google Map itu berhenti di depan rumah yang berwarna merah. Sika pun bicara, "Kayaknya ini teman-teman rumahnya." Hani pun menjawabnya, "Iya nih, mapku juga menunjukkan di sini." Temannya lain pun menyela, "Tapi kok aneh sekali ya rumahnya. Berwarna merah semua, penampilannya nampak seram. Padahal ini di perumahan. Apa ada orang ya di dalam?" Sika pun ditanya temannya, "Apa benar ya Sika ini rumahnya? Apa kita tanya security saja di depan?" Sika pun menjawabnya, "Kayaknya memang ini teman-teman rumahnya cowok itu. Kalian kan lihat sendiri kemarin." Yang meragukan penampilannya juga, sewaktu melihat pemuda itu, yang kerjanya cleaning service. Tapi ternyata dia yang punya perusahaan. Ya sama seperti itu, rumahnya pun disamarkan. Mendengar jawaban Sika seperti itu, teman-temannya pun mengerti, masuk akal sekali. Dan rupanya, mereka salah kira. Alamat yang ditunjukkan Google Map itu memang salah. Perumahannya Kenshin bukan ada di sini. Lalu ditekan tanda bel rumah. Sika memencetnya berulang-ulang. 5 menit kemudian, keluarlah orang dari arah sampingnya. Dari 3 rumah yang ada di sebelahnya. Seorang ibu-ibu yang langsung bicara, "Oh ya mbak-mbaknya cari siapa ya?"
Rumah itu sudah kosong hampir 6 bulan. Tak ada yang menghuninya, karena terjadi pembunuhan di situ. Pemiliknya ditangkap polisi, dan rumah itu sudah tak ada orang sama sekali. Waduh, mendengar pemberitahuan itu, terkaget Sika dan teman-temannya. Sika pun langsung menjawabnya, "Oh ini Bu, saya cari pemuda yang bernama Kenshin. Ini alamat rumahnya." Sika sambil menunjukkan handphonenya. Ibu itu pun menjawabnya, "Oh kalau rumah ini bukan di sini Mbak, tapi ada di sebelah depan. Kompleksnya orang-orang kaya. Kalau Mbaknya cari menurut internet, membukanya di Google Map, pasti tak akan menemukan. Karena banyak orang yang tersesat di sini. Sudah sering seperti Mbaknya, jadi Mbaknya nanti menyeberang saja. Di situ nanti terbaca namanya. Nama perumahan yang seperti ini." Sika dan teman-temannya pun mengiyakan. Mereka sangat terheran. Kok bisa rumahnya cowok itu tak ada di alamat Google Map? Dan Sika pun melanjutkan jalannya. Mereka saling bicara, saling bertanya, merasa terheran semua, disesatkan oleh internet, menuju rumah yang angker. Dan setelah beberapa menit, Sika dan teman-temannya yang menyeberang akhirnya membaca alamat rumah itu. Segera mereka mencarinya, dan hanya beberapa belokan, ditemuilah rumah yang megah, berwarna putih bak istana. Sika dan teman-temannya menjadi terperanjat melihatnya. Rumah yang ada di depannya begitu besar dan mewah sekali. Sika pun tak percaya diri untuk menekan tombol belnya. Teman-temannya pun sama, merasa nervous semua, antara percaya dan tidak percaya. Kalau rumah ini rumahnya Kenshin, cowok cleaning service yang dipanggil Tuan Muda. Dan Sika pun nekat memencet tombol belnya. Security langsung keluar. Security lalu bertanya, "Maaf Mbaknya mau cari siapa?" Sika menjawabnya, "Oh ini Pak, saya mau cari pemuda yang bernama Kenshin. Apa benar ini rumahnya?" Security pun menyahutnya, "Oh itu memang benar Mbak. Kebetulan Tuan Muda baru datang. Silahkan masuk ke dalam." Teman-temannya Sika dipersilahkan. Para security jadi terheran. Ada cewek-cewek muda yang sedang mencari anak bosnya. Sika dan teman-temannya jadi deg-degan. Melangkah masuk sambil terheran, melihat mobil yang terparkir di halaman. Ada mobil Lamborghini bernama Kenshin, yang berlimited edition, yang nampak mewah sekali. Dengan bisik-bisik teman-temannya Sika saling bicara. Teman-teman lihat itu. Ada namanya cowok itu. Memang benar ya dia orang kaya. Rumahnya sebesar ini. Kok kita tadi mau ke rumah hantu? Untung ada yang memberitahu. Kalau tidak bisa-bisa, kita akan kembali pulang. Dan mereka pun dipersilahkan duduk. Sedang Kenshin yang bersama Kaori, yang ada di dalam rumah, tiba-tiba diberitahu security. Security-nya agak bimbang mengatakan, karena ada Tuan Putri istrinya Tuan Muda. Dan security pun berkata, "Tuan Muda ada tamu yang menunggu di luar, yang mencari Tuan Muda. Apa Tuan Muda mau menemui?" Kenshin pun menjawabnya, "Ya tentu Pak, saya akan menemui." "Memangnya siapa ya tamunya? Apa Bapak sudah tanya namanya?" Security-nya menjawab dengan agak khawatir, karena ada Kaori yang di sampingnya Kenshin. Security-nya sampai kelagokan bicaranya. "Oh itu Tuan Muda. Ada para wanita Tuan Muda. Cewek-cewek yang mencarinya. Salah satunya bernama Sika." Kenshin pun berkata, "Oh gitu ya Pak, baiklah saya akan menemui." Kaori pun mendengarnya. Tamu suaminya adalah para wanita. Dan Kaori hendak bertanya, namun Kenshin berkata, "Ayo Kaori kita temui mereka. Aku mengajakmu memang untuk seperti ini. Biar istriku nggak cemburu." Kaori pun jadi tahu maksudnya. Dan Kaori mengiyakan. Berjalan bersama Kenshin, akan menemui tamunya. Saat ada di depan, Sika dan teman-temannya terkejut semua. Cowok itu bersama seorang wanita, yang nampak hamil di dekatnya. Kaori pun terkejut dirinya. Para tamu-tamu di depannya memang wanita muda semua, sambil membawa bingkisan pula. Kaori tersenyum ke mereka, dan Kenshin menyapa Sika, beserta teman-temannya. "Oh ya Mbaknya kok tahu ya rumah saya? Dan perkenalkan ini istri saya. Namanya Kaori." Sika dan teman-temannya pun tersenyum. Menyapa Kaori pula. Kaori pun demikian. Singkat cerita, Sika mengutarakan maksudnya. Teman-temannya pun sama. Mereka mengucap terima kasih ke Kenshin, sambil memberikan kado hadiah. Masing-masing cewek memberikan satu persatu. Meski Kenshin tak berulang tahun, Kenshin menerimanya. Dan Kenshin bicara, "Kaori ini kamu pegang. Kita hargai orang yang memberi.
Kaori pun melihatnya, jadi tersanjung dirinya. Suaminya Kenshin, banyak penggemarnya. Kaori pun makin sayang, makin cinta pada Kenshin. Sedang di lain tempat, Sarah anaknya Pak Darmin telah menghubungi beberapa notarisnya. Begitu pula dengan pacarnya, serta teman-temannya. Mereka menyiapkan untuk besok, akan datang ke tanah desa yang akan dibelinya. Sarah merasa yakin kalau ayahnya akan menjualnya, dan Sarah juga berencana akan menyuap Kenshin dengan beberapa uang, agar mau membujuk ayahnya untuk setuju menjual tanahnya. Kemudian Sarah ditanya temannya, "Oh ya Sarah, memangnya kamu besok mau bilang apa ke pemuda miskin itu?" Sarah menjawabnya, "Besok aku akan berpura-pura saja, bersikap ramah ke dirinya. Kalian alihkan perhatian ayahku. Aku akan merayu cowok itu. Cowok miskin itu pasti mudah ditipu. Akan aku rayu dengan kata-kata, biar dia melayang nantinya, lalu kita jatuhkan." Hahaha, Sarah tertawa. Teman-temannya pun sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya